Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas proposal penelitian saya dengan menggunakan metode kuantitatif yang berjudul Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Belajar Anak dalam Menerima Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Azhara, NIM saya 1801025 139, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Profesor Muhammadiyah Dr. Hamka. Oke, yang pertama berisikan latar belakang. Latar belakang di sini saya jabarkan menjadi 4 poin. Poin yang pertama, keluarga merupakan basis pendidikan pertama dan utama dalam kehidupan seorang anak. Maka, pola asuh yang diterapkan orang tua itu dapat membuat anak berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga anak dapat mengenal dunia sekitar dan pergaulan hidup yang berlaku di lingkungan tersebut. Nah, karena keberhasilan seorang anak dalam menjalani kehidupannya itu nggak terlepas dari peran keluarga yang baik, baik dari orang tua maupun anggota keluarga lainnya. Poin yang kedua di sini, sosok orang tua itu sangat berperan penting dalam memotivasi perkembangan psikologis anak. Jadi motivasi dan belajar itu adalah dua hal yang sangat berkaitan. Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan secara potensial sebagai hasil dari praktek atau penguatan dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, menurut Hamalik, dia mendefinisikan bahwa motivasi merupakan suatu tujuan yang perlu dicapai dalam perubahan energi pada pribadi seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan dan reaksi. Lalu poin yang ketiga ini, pandemi COVID-19 telah mewabah di Indonesia sejak awal Maret 2020 sampai dengan saat ini, Februari 2021. Nah, maka dari itu, pembelajaran jarak jauh ini menjadi solusi bagi pendidikan di Indonesia untuk mengatasi kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka. Karena dari berbagai aspek kehidupan manusia saat ini itu telah berubah karena dampaknya yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, terutama di bidang pendidikan. Lalu, slide yang kedua berisikan tentang kerangka berpikir. Di sini dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama itu, bagaimana hubungan pola asuh yang dilakukan orang tua dalam memotivasi anak pada masa pandemi COVID-19. Nah, jadi orang tua harus membangun hubungan yang dekat dengan anaknya sehingga anak menjadi nyaman dan terbuka terhadapnya. Jika orang tua tidak peduli dengan perkembangan anaknya dalam belajar, serta hal-hal yang menunjang keberhasilan anaknya, seperti kurang memberi semangat terhadap anaknya, bisa jadi motivasi anak untuk belajar itu menjadi rendah, atau anak tuh akan males untuk belajar. Nah, maka dari itu, keberhasilan seorang anak dalam pendidikan itu sangat penting. Karena itu, orang tua harus menyesuaikan diri dengan anaknya dan lebih memperhatikan perkembangan anaknya. Lalu poin yang kedua itu, apakah pembelajaran jarak jauh ini optimal bagi orang tua, guru, maupun anak dalam memotivasi belajar anak? Oke, jadi dalam melakukan tugasnya, guru serta pendidik lainnya itu memanfaatkan teknologi dalam menyikapi masalah pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ dengan memberikan materi-materi secara online melalui aplikasi pembelajaran. Nah, pemerintah juga ikut turut memberikan upaya dengan memberikan materi pembelajaran bagi semua jenjang dari mulai PAUD, sekolah dasar, dan sekolah menengah melalui tayangan televisi di TVRI dan sumber belajar daring lainnya. Namun, hal tersebut itu tidaklah berjalan secara optimal karena banyak kendala dalam pelaksanaannya. Ada yang tidak mempunyai penunjang handphone yang baik, serta kuota ataupun sinyal yang tidak memadai dalam proses pembelajaran daring. Sehingga masih banyak anak yang kurang memahami pelajaran tersebut dan justru malas untuk belajar. Oleh karena itu, pada saat pandemi COVID-19 ini, hubungan pola asuh orang tua dalam memotivasi anaknya dalam pembelajaran adalah faktor utama saat pembelajaran jarak jauh ini. Walaupun masih kurang optimal karena banyak kendala dalam pelaksanaan PJJ ini,
Orang tua harus tetap memberikan semangat kepada anaknya, membimbing anaknya dalam membantu menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Baik, yang slide ketiga ada definisi operasional. Poin pertama di sini ada pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua itu adalah interaksi antara orang tua dan anak dalam mendidik maupun berkomunikasi secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Jadi, pola asuh orang tua itu mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak agar berjalan optimal, membutuhkan kegiatan berkelanjutan melalui proses interaksi antara orang tua dan anak tersebut. Maka dari itu, sebagai orang tua, dapat memberikan contoh serta norma yang baik terhadap anaknya. Karena bagaimanapun tingkah laku orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anaknya. Poin yang kedua itu ada motivasi belajar. Nah, motivasi itu sangat diperlukan dalam kegiatan belajar. Karena dengan tidak adanya motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin seseorang melakukan aktivitas belajar. Jadi, motivasi itu merupakan syarat yang mutlak dalam belajar. Oleh karena itu, hendaknya itu orang tua memotivasi anaknya agar lebih giat dalam belajar dan berprestasi. Motivasi belajar dari orang tua merupakan salah satu bentuk nyata pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anaknya. Lalu poin yang ketiga itu ada PJJ atau pembelajaran jarak jauh pada masa COVID-19. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini menjadi solusi bagi pendidikan di Indonesia untuk mengatasi kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Hal ini pastinya tuh berdampak bagi pendidikan di Indonesia. Jadi, di mana kondisi ini merupakan hal yang tidak terduga bagi guru, anak maupun orang tua. Guru, anak, maupun orang tua harus mencari cara agar proses belajar tetap optimal. Maka dari itu, demi keamanan dan kesehatan kita semua, maka anak melakukan pembelajaran di rumah. Dalam melakukan tugasnya, guru serta pendidik lainnya itu memanfaatkan ilmu teknologi dalam menyikapi masalah pembelajaran jarak jauh ini dengan memberikan materi-materi secara online melalui aplikasi pembelajaran, dan pemerintah juga turut berupaya untuk memberikan materi pembelajaran bagi semua jenjang dari mulai PAUD, sekolah dasar, dan sekolah menengah melalui tayangan televisi di TVRI dan sumber belajar daring lainnya. Baik, yang selanjutnya ada metode dan desain penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian yang saya gunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan teknik korelasional. Menurut kerangka berpikir dan hipotesis penelitian, diduga antara variabel bebas dan variabel terikat tersebut ada hubungannya, sebab akibat, dan saling mengadakan perubahan. Untuk itu, maka teknik analisis yang saya gunakan itu pembuktian dari hipotesis tersebut digunakan teknik korelasional. Yang kedua ada waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan setelah diberi tugas penelitian proposal metodologi penelitian, kurang lebih 2 bulan penelitian saat pandemi berlangsung. Nah, subjek penelitian saya itu ada 10 orang tua yang anaknya masih sekolah dasar. Lalu prosedur penelitiannya itu diawali dengan melihat hubungan pola asuh orang tua dalam memotivasi anaknya pada saat memberikan pembelajaran ketika di rumah. Demikian pembahasan proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. No one ever wanna play happy families with you, but I like having you around.